Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kelas Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, kelas Agribisnis kelas B. Oke. Untuk Agribisnis kelas B, mata kuliah MPSE akan diampu oleh 2 orang dosen pengampu. Sebelum UTS nanti diampu oleh saya. Kemudian setelah ujian tengah semester nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Kusnandar. Jangan lupa sebelum perkuliahan kita mulai, semuanya harus sudah melakukan presensi di ocw.uns.ac.id. Oke, seperti biasa, untuk perkuliahan pada pertemuan pertama akan selalu ada penyampaian visi dan misi Fakultas Pertanian UNS. Oke, berikut adalah visi dari Fakultas Pertanian. Kemudian ini adalah misi dari Fakultas Pertanian UNS. Dan berikut adalah tujuan dari penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian UNS. Selanjutnya, ini adalah visi dari program studi agribisnis, yaitu menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada 3 misi dari program studi agribisnis. Oke, untuk evaluasi mata kuliah MPSE, jadi nanti ada tugas dengan bobot 40% dan kemudian ujian 60%. Jadi adik-adik mohon untuk selalu mengumpulkan tugas, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas supaya mendapatkan nilai yang maksimum. Oke, apa saja materi pokok yang akan kita pelajari selama 8 pertemuan ke depan? Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang penelitian sebagai proses ilmiah. Sekaligus kita akan belajar juga apa saja etika penelitian. Pada pertemuan kedua, kita belajar paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif, kemudian lingkup dan klasifikasi penelitian agribisnis, pertemuan keempat tahapan penelitian, pertemuan kelima merumuskan masalah, pertemuan keenam kita akan belajar bagaimana membuat suatu tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian pada pertemuan ketujuh, kita akan belajar juga bagaimana membuat konsep variabel, merumuskan variabel, jenis variabel, dan mengukur variabel, serta konseptualisasi dan pengukurannya. Lalu pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Oke, masuk ke materi yang pertama, penelitian. Apa itu sebenarnya penelitian? Kita buka kembali flashback ke mata kuliah metode ilmiah ya, tentunya masih ingat bahwa penelitian itu merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Jadi penelitian itu selalu dilakukan secara sistematis, ada prosedur yang dipenuhi. Hasil dari penelitian itu adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, atau bisa juga berupa kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu bagaimana penelitian sebagai proses ilmiah?
Karena dalam penelitian pasti akan selalu menerapkan metode ilmiah. Jadi penelitian sebagai proses ilmiah itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Jadi harus apa adanya, tidak boleh harus seperti yang kita inginkan. Dengan data atau informasi yang seadanya, sebagaimana adanya itu, lalu digunakan untuk menjawab suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini penelitian akan selalu menerapkan kaidah-kaidah dalam metode ilmiah, di mana metode ilmiah itu memang menjadi dasar kegiatan penelitian. Dan namanya penelitian sebagai proses ilmiah karena di dalamnya menerapkan metode ilmiah. Nah, ada beberapa yang sering kali kita mengalami kebingungan. Ini termasuk penelitian atau bukan gitu. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, penelitian itu bukanlah penemuan yang tidak disengaja. Jadi memang ketika kita melakukan proses penelitian, bisa jadi kita akan menemukan beberapa penemuan yang tidak disengaja, atau sering disebut accidental discovery. Nah, penelitian yang ada penemuan tidak disengaja itu biasanya terjadi kalau kita melakukan penelitian pada fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga kita akan mengalami penemuan-penemuan yang tidak disengaja. Tapi kalau proses penelitian kita itu hanyalah merupakan penemuan tidak disengaja, itu bukanlah penelitian. Penemuan tidak disengaja itu bisa juga menjadi petunjuk verifikasi suatu pemahaman proses penelitian atau observasi. Kemudian, penelitian itu juga bukan pengumpulan data. Kalau hanya pengumpulan data saja, itu tidak bisa kita sebut sebagai penelitian. Pengumpulan data memang merupakan intermediate step untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat dipercaya. Jadi salah satu tahapan dalam penelitian itu memang salah satunya adalah pengumpulan data. Tapi kalau hanya pengumpulan data saja, itu tidak bisa kita sebut sebagai penelitian. Lalu penelitian itu juga bukan hanya mencari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di perpustakaan atau internet. Memang ketika kita melakukan penelitian, kita akan selalu menyertakan sintesis atau analisis dari pustaka-pustaka yang sudah ada. Karena memang studi pustaka itu merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Tapi kalau di dalamnya itu hanya literatur review saja atau hanya studi pustaka saja, itu tidak bisa disebut sebagai penelitian. Jadi, penelitian adalah yang pertama, mencari penjelasan terjadinya gejala. Bisa berupa gejala, bisa fenomena, atau hubungan sebab akibat. Jadi di sini nanti kita akan mengkaji apa, bagaimana, dan mengapa itu bisa terjadi. Kemudian kita kaji juga bagaimana interaksinya di antara beberapa kejadian-kejadian tersebut, atau interaksi beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi.
Kemudian di dalam penelitian itu akan selalu terjadi proses ilmiah. Yang dinamakan proses ilmiah itu berarti penelitian itu ada perencanaannya, kemudian dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur. Kenapa harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan prosedur ilmiah? Karena supaya penelitian itu, aktivitas penelitian itu memang bisa dipercaya, kredibel, dan valid. Kemudian disebut proses ilmiah juga karena di dalamnya ada proses kreatif. Itu sebabnya adik-adik kalau membuat skripsi, itu jangan suka hanya mengikuti judul dari kakak tingkat itu apa saja, terus tinggal diganti komoditasnya, atau tinggal diganti daerahnya. Itu tidak berjalan proses kreatifnya. Jadi kita bisa menentukan judul penelitian untuk skripsi dari apa yang ingin kita pecahkan, dari observasi atau dari yang kita lihat. Oh, ini kok menarik sepertinya untuk diteliti. Nah, silakan itu diteliti. Jadi bukan berdasarkan contekan atau berdasarkan kebiasaan skripsi-skripsi dari kakak tingkat. Skripsi dari kakak tingkat itu bisa kita gunakan sebagai studi pustaka, tapi sebaiknya kita juga melalui proses kreatif untuk menentukan penelitian skripsi. Kemudian juga proses ilmiah dalam penelitian itu karena selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika kita sudah menentukan topik penelitian kita itu apa, di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Dijawab dengan apa? Dijawab dengan penelitian. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan penelitian. Lalu bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan kreativitas dalam penelitian? Banyak cara. Yang pertama, selain banyak membaca, bisa juga dengan diskusi dengan temannya, tukar-menukar ide, atau dengan cara yang menyenangkan sekalipun, kita jalan-jalan, jalan-jalan eksplor ke pasar, atau jalan-jalan eksplor ke agrowisata, atau ke desa-desa ketika KKN menemukan kasus-kasus yang ada di masyarakat pedesaan. Itu semua cara untuk menumbuhkan kreativitas. Etika penelitian. Ketika kita melakukan penelitian, jangan lupa untuk selalu mematuhi etika-etika penelitian. Kenapa kita perlu beretika? Dan kenapa ada etika? Etika dapat diartikan sebagai aturan normatif yang mengatur tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan seseorang dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Jadi, dalam suatu lingkungan, dalam suatu komunitas, itu akan selalu ada etika. Atau bisa juga kode etik. Ada etika jurnalistik, ada etika kedokteran. Demikian juga dengan penelitian. Nanti akan ada etika penelitian. Kenapa perlu ada etika? Tujuannya adalah untuk mengatur perbuatan manusia. Jadi, ada aturan mainnya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada etika. Semua akan berjalan semaunya sendiri, amburadul. Nah, etika penelitian itu merupakan acuan moral atau rambu-rambu bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, menurut LIPI, etika peneliti itu ada 3 aspek yang harus dipatuhi. Yang pertama ada etika penelitian itu sendiri. Jadi di sini ada kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rambu-rambu yang etis.
dan sekaligus dengan metode yang benar. Jadi metodenya harus valid dan bisa dipercaya, memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah. Lalu yang kedua ada etika berperilaku. Kita sebagai peneliti harus dijaga juga untuk selalu etis. Jangan sampai sikap kita itu tidak etis, menciderai suku atau umat beragama tertentu, itu tidak etis. Kemudian ada etika publikasi, yaitu melakukan publikasi hasil penelitian dengan cara yang etis juga. Bukan dengan cara-cara yang sengaja menimbulkan sensasi. Jadi kalau mau mempublikasikan hasil penelitian, kita juga cari juga wadahnya itu yang etis gitu. Jangan sampai mempublikasikan hasil penelitian kok di platform-platform yang tidak sesuai. Oke, etika penelitian itu ada 3 butir penting, jadi di dalamnya mengandung kebenaran ilmiah, meliputi memiliki landasan berpikir secara ilmiah, kemudian mendapatkan bukti yang sah, serta bebas dari kepentingan pihak tertentu. Jadi harus netral ya, jangan ada kepentingan-kepentingan yang masuk dalam penelitian. Nanti penelitian kita akan menjadi bias kalau ada kepentingan pihak tertentu. Kemudian ada metode ilmiahnya. Kita harus mengikuti metode yang baku sesuai dengan bidang keilmuan penelitian kita. Lalu menggunakan prosedur yang layak dan tepat sasaran. Nah, salah satunya juga etika penelitian itu kita melakukan penelitian karena diperlukan. Memang ada tujuan ilmiah yang mau kita capai. Ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu kita jawab. Jadi tidak bisa kalau kita itu penelitian hanya karena iseng gitu, atau karena lagi gabut terus neliti. Harus ada tujuan yang jelas. Kemudian sumber daya ilmiahnya itu efisien. Jangan sampai kita meneliti topiknya agribisnis. Terus kemudian kita meminta bantuan teman sebagai enumerator, tapi bidangnya bukan agribisnis, bidangnya jauh gitu. Yang tidak mengerti bagaimana teknik wawancara untuk masyarakat. Lalu kita juga harus mementingkan keselamatan. Berhati-hati ketika memilih lokasi penelitian. Pastikan lokasi penelitian yang kita pilih bukan merupakan daerah konflik atau daerah-daerah rawan bencana. Jadi harus kita pertimbangkan juga keselamatan seorang peneliti. Oke, jangan lupa ketika penelitian kita harus selalu merekam hasil penelitian. Etika berperilaku. Bagaimana kita sebagai peneliti harus beretika secara perilaku? Yang pertama netral. Jadi kalau netral itu kita open gitu ya, open access. Kalau ada yang mau memverifikasi atau kalau mau ada yang melanjutkan penelitian kita itu open dan boleh gitu. Karena kita netral. Lalu kita juga harus menghormati hak rekan peneliti lainnya. Harus santun. Kemudian bermoral terhadap subjek. Jadi meskipun subjek penelitian kita itu bukan masyarakat, misalnya hewan ya, banyak peneliti-peneliti yang bidangnya eksak itu kan banyak yang menggunakan hewan misalnya untuk penelitian. Nah, itu sebaiknya juga jangan jangan mengabaikan
kepatutan-kepatutan bagaimana memperlakukan hewan untuk percobaan. Nah, tujuan penelitian itu tidak boleh digunakan untuk memanipulasi proses atau data. Jadi harus jujur dan jangan memanipulasi. Kemudian ada keterbukaan informasi. Kita harus open-minded. Kalau dikritik atau mendapatkan masukan, itu harus lapang dada menerima. Jangan emosi, terus merasa benar sendiri. Itu berarti kita tidak beretika sebagai peneliti. Kalau dikritik tapi malah marah. Yang terakhir adalah etika publikasi. Hak pengarang. Jangan lupa untuk selalu menghormati hak pengarang dalam tim pengarang. Jadi kalau kita mengambil kutipan dari tulisan seseorang, itu harus kita tulis. Itu kalimat itu siapa yang mengungkapkan. Dan kita juga tidak boleh menulis plek seperti yang ditulis oleh pengarang yang lain. Jadi harus kita rubah dulu, kita tulis ulang lagi dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita menulis sama persis, itu nanti kita beri tanda kutip. Kemudian memberi pengakuan kepada pihak lain yang berjasa. Itu sebabnya kenapa ada copyright kalau untuk buku. Diseminasi hasil. Diseminasi hasil itu bisa kita lakukan dengan cara tertulis, melalui jurnal, melalui buku, atau bisa juga kita mendiseminasi hasil itu dengan lesan. Jadi membuat suatu kegiatan seminar, kemudian mempresentasikan secara lesan, itu bisa juga. Dan etika publikasi, di dalamnya harus ada kebenaran ilmiah. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus menghindari kesalahan prosedur, praktek, dan juga kesalahan-kesalahan lain termasuk yang tidak disengaja. Misalnya tanpa sengaja kita kopas gitu. Sepertinya kopas dari hasil karya sendiri, oh ternyata kopasnya dari hasil karya orang lain. Nah itu sebaiknya kita hindari. Kita harus berhati-hati ketika menulis suatu publikasi dari hasil penelitian. Oke, sampai di sini dulu kuliah pertemuan pertama. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan diskusi di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan di WA Group ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.